Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya kedatangan paket langsung dari China ya. Ini tuh komponen PC yang nantinya saya bakalan rakit PC menggunakan komponen ini. Kira-kira apa ya di dalamnya? Dan ini tuh langsung dikirimkan dari China. Dan kalau saya lihat di e-commerce ya, motherboard ini, jadi motherboard ini udah tahu, motherboard ini tuh belum ada teman-teman. Tapi kayaknya bakalan muncul juga di kuarter 3 atau kuarter 4 ya, akhir tahun mungkin ya. Jadi di sini saya akan unboxing ya, buka dulu ya kira-kira di dalamnya tuh isinya tuh seperti apa, karena itu motherboardnya special edition. Ini dia motherboardnya. Enggak. Bercanda. Ini belum saya buka dan ini dia, kalian bisa lihat langsung ya. Wow. Luar biasa paketnya. Kita akan langsung buka aja ya teman-teman. Nah, ini posisinya seperti ini. Banyak busa-busa pengganjalnya ya. Wah, oke. Ini dia, di dalamnya udah kosong ya, nggak ada lagi teman-teman. Kita akan turunkan dulu. Nah, teman-teman, ini dia motherboardnya ya. Ini dari Maxsun seri iCraft B760M Cross Wi-Fi 6 ya. Ini dia animenya, ini special edition ya. Ini si namanya tuh Aizia ya, Aizia. Nah, ini Maxsun ini tuh terkenal atau sukses dengan GPU-nya. Waktu itu seri anime juga si Aizia ini, dan ternyata laris banget. Dan sekarang Maxsun merilis lagi seri motherboard yang seri animenya, ada animenya gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya GPU yang ada si Aizia-nya ini, paling pas upgrade motherboardnya. Jadi pasti mobonya si Aizia gitu ya. GPU-nya juga si Aizia. Tapi saya lihat-lihat di e-commerce ya, memang ini belum rilis di Indonesia ya. Mudah-mudahan secepatnya gitu datang ke Indonesia. Oke, kita lihat di sini ada logonya iCraft. Ini chipsetnya B760 ya. Untuk soketnya pastinya 1700 dan udah support Intel Gen 12, 13 dan 14 ya. Nah, ini logo si Maxsun-nya. Nah, kita lihat di bagian belakangnya teman-teman. Di sini ada support CPU-nya RGX 1700, Gen 14, 13, 12. Chipsetnya pakai B760, pastinya udah menggunakan DDR5, ada 4 slot DIMM ya, LAN 2,5 GB Ethernet, terus ada PCI Express 5.0. Nah, pastinya ini udah harus 5.0 ya. Terus ada slot M.2-nya juga, PCI X 4.0x4, ada SATA slot, ada USB inside pin-nya, 3.2, USB 2, tapi ini masih ada USB 2-nya ya, RGB, NRGB, dan lain-lain. Terus di bawahnya di sini ada Made in China. Oke, gitu aja ya. Ini tampak belakangnya. Terus di sampingnya juga di sini ada namanya, nama karakternya ini ya, Maxsun Aizia. Oke, kita akan buka. Wah, ini paketnya luar biasa sekali teman-teman, mewah banget gitu ya ini karakternya. Kita akan bukanya seperti ini mungkin ya. Wah, mantap. Tuh, ini juga ada si Aizia-nya lagi pegang mic ya teman-teman. Kayak gini ya, kita kan ini namanya juga unboxing ya, kita harus pretelin satu-satu ya. Kita lihat di sini cara bukanya seperti apa ya nih. Cara bukanya ini di depan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi kelihatan di sini kayak ada bingkainya ya, si Aizia-nya di dalam gitu ya. Oke, ini dia motherboard-nya. Kita akan keluarkan, teman-teman. Oke, ini dia. Wah, mantap. Ini dia motherboard-nya ya, teman-teman. Kita akan simpan dulu. Kita lihat bagian dalamannya. Wow. Oke, kita keluarkan dulu semuanya. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan lihat kayak buku panduan seperti itu ya, informasi singkat untuk CPU supportnya Intel Gen 12, 13, 14 gitu ya. Terus soketnya LGA 1700, Maxsun Aizia iCraft 760, ini B760M Cross ya. Oke, terus kita lihat lagi di sini kita mendapatkan stiker. Nah, ini logo si Aizia-nya ya dalam bentuk mini ya. Ini nantinya bisa dipasang di motherboard kita atau di casing kita gitu ya. Misalkan kita pakai casing yang warna putih, ini bisa ditempel-tempelin. Jadi kelihatan banget tuh ya. Kita pakai motherboard si Maxsun Aizia iCraft ini. Oh, ini menarik nih. Ini apa nih ya?
Nah, teman-teman, ternyata di sini ada akrilik si Aegea-nya. Ini kalian bisa pajang di atas PC kita juga gitu ya. Aksesoris-aksesoris tambahannya ya. Di sini banyak banget, teman-teman. Nah, ini kita bisa tempel juga di atas. Terus, oh ya, ini kabel SATA-nya dapat 2. Ini kabel untuk WiFi dan Bluetooth ya, antenanya ini, teman-teman. Terus ini di dalamnya kita lihat kita dapat apa nih? Wah, mantap. Kita dapat obeng, teman-teman. Ya, ini dia obengnya, teman. Jadi kalau misalnya kita mau rakit PC gitu ya, ini udah disediakan di dalam paket pembelian si motherboardnya. Ini biasanya jarang sekali brand-brand motherboard kasih obeng spesial seperti ini. Oke, mantap lah ya buat Maxsun. Dan ini dia, teman-teman, motherboardnya. Ini masih disegel ya, jadi baru pertama kali saya buka. Oh. Wih. Mantap banget, teman-teman. Nih, lihat motherboardnya ya. Ini untuk copper I/O-nya kayaknya di sini ada LED-nya. Nah, mungkin nanti bakalan muncul wajahnya si Aegea ini kalau misalnya kita tancap power ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjutnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini dia motherboard Maxsun MSI Crab B760M Cross ini berukuran MATX ya, teman-teman. Ukurannya panjangnya 245 mm kali tingginya 245 mm. Jadi untuk ukurannya kotak ya, teman-teman ini. Untuk PRM-nya dia menggunakan 50 ampere di Armos, terus power pace-nya 12+1+1 jadi 14 power pace ya. Untuk bisa menghandle prosesor Core i7, Core i9 juga Gen 14 ini masih sangat kuat sekali ya, teman-teman. Terus untuk memori RAM-nya di sini ada 4 DIMM ya. Jadi up to 7600 MHz. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai memori RAM yang udah ada XMP-nya 7600 gitu ya, tinggal ditancapkan di sini, tinggal dijalankan XMP-nya. Tapi kalau misalkan enggak, kalian bisa overclock secara manual. Tentunya ini udah DDR5 ya. Terus kita lihat di bagian bawah dulu ya, teman-teman. Di sini seperti biasa ya, ada 4 slot SATA. Nah, ini di sini di bawah ya. Terus untuk chip sound-nya di sini menggunakan dari Realtek ya, ALC897. Terus untuk LAN-nya ada RTL8125BG LAN. Untuk PWM controller-nya ada RT3628AE ya. Terus untuk bagian PCI Express-nya ini udah dilengkapi dengan heatsink warna silver tentunya untuk bisa menahan GPU yang panjang. Nah, untuk build quality-nya cukup oke, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan mau menancapkan GPU yang 3 fan. Terus di sini ada pin buzzer juga. Jadi kalau misalkan kita punya pin sound ya, kita tancapkan di sini. Kalau misalkan ada notif dia bunyi 3 kali, tandanya apa? Bunyi 4 kali, tandanya apa? Bisa ditancapkan di sini. Terus untuk ini pin untuk port di front depan ya. Nah, untuk bagian di sini ternyata ini tuh ada 2 tombol. Yang pertama untuk on off power, terus yang satu lagi untuk RGB switching button ya. Jadi untuk bisa merubah-rubah warna RGB-nya nanti bisa diklik di sini. Ini jadi 2 tombol ini ya berfungsi seperti itu ya. Terus di bawahnya ini untuk clear CMOS dan ada debug LED ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu dengan CPU-nya, GPU-nya, dengan PGA-nya, nah nanti di sini LED-nya akan nyala. Nah, teman-teman, kita lihat di bagian di sini ya, ini udah ada port untuk USB Type-C. Di sini ada 2 USB Type-C. Yang pertama ini untuk front ya, di depan USB 3.2 punya kecepatan up to 10 GB per second. Dan ternyata ada satu lagi, teman-teman, di belakang di sini. Nah, ini ada USB Type-C juga dan ini tuh speednya bisa sampai 20 GB per second. Ini USB 3.2 Gen 2 X2. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas handphone kayaknya bisa dicolokkan di sini karena speednya juga lumayan cukup kencang. Terus lanjut lagi, ini bagian atasnya ada 24 power pin. Terus di sini ada pin untuk RGB ada 2, terus pin RGB-nya 1, terus untuk fan header juga ada di sini 2 berdampingan, dan untuk port pin CPU supportnya 8+2 ini di bagian atas ya. Terus di sampingnya juga ada untuk fan headernya, untuk fan-nya juga. Oke. Terus ada 3 kali PCI Express 4.0x4. Ini portnya M.2 ya. Jadi kita bisa pasangkan 3 sekaligus NVMe Gen 4 dan berjalan full speed. Oke, lumayan cukup keren lah ya. Ada 3 PCI Express 4.0 untuk M.2-nya. Terus di bawahnya ada PCI Express kali 1 dan ini kali 4. Oke.
Untuk bagian belakangnya teman-teman kalian bisa lihat di sini juga ada ukiran atau apa ya, gambarnya si Aegea-nya ya. Di sini jadi nggak polos. Untuk motherboardnya ini kayaknya memang udah dilapisi dengan warna putih seperti ini. Jadi memang lebih menarik kalau misalkan kita tancapkan di motherboard ya. Di bagian depannya juga sama. Ini warnanya putih, terus ada titik-titik sesuai dengan warna si animenya ya. Warnanya pink menuju ke biru muda kayaknya ya. Seperti itu. Oke, untuk bagian portnya, teman-teman di sini kita lihat ya ada 4 USB 2.0 ya. Di sini masih ada. Terus ada tombol clear CMOS, ada HDMI, ada DisplayPort, ada USB Type C di sini ya. Terus ada 2 kali USB 3.2. Ada 4 di sini, ada port LAN, terus ada untuk kabel antena WiFi dan Bluetooth, dan untuk soundnya ya cukup biasa lah ya, ada 3 gitu ya untuk soundnya. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti video selanjutnya saya akan coba rakit PC menggunakan motherboard dari si Maxsun iCrab B760M Cross seri anime ini ya. Karena beberapa komponennya saya belum datang ya, jadi kemungkinan ya seminggu 2 minggu lah ya sambil nunggu komponen lain datang. Kira-kira temanya seperti apa? Kalau misalkan kalian punya saran juga silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Terus untuk harganya memang di Indonesia ini belum rilis ya, belum ada. Tapi kalau saya lihat seri Maxsun iCrab yang non animenya harganya sekitar 2,4 jutaan ya. Di Indonesia memang udah ada. Kemungkinan untuk seri anime ini harganya bisa lebih mahal. Cuman ya nggak tahu mahalnya berapa ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya ya hadir di Indonesia gitu ya. Terus untuk boxnya karena ini tuh langsung dari China ya teman-teman, jadi belum ada stiker distributornya gitu ya. Kalau misalkan udah masuk resmi di Indonesia, kemungkinan paket-paket di dalamnya ini bakalan sedikit berbeda. Bisa jadi ada tambahan stiker dari distributor resmi dari Indonesia gitu ya. Terus di boxnya juga ada stiker resmi distributor Indonesianya. Karena ini kan paketnya langsung dari China, jadi belum ada stiker-stiker distributornya ya. Kurang lebih seperti inilah gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video di Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.